Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Indo Portal. Kisah cinta Qais dan Laila. Seperti apa kisah cinta Laila Majnun? Kapan Qais mulai mencintai Laila? Sahabat Indo Portal yang budiman, cinta adalah bumbu kehidupan yang menjadikan indahnya perjalanan hidup seorang manusia. Kehidupan adalah tempat muamalah, berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, saling mengisi kekurangan. Cerita romantis yang penuh puisi, cinta dan pengorbanan menjadikan sebuah inspirasi bagi para pemuja cinta yang rela mengorbankan hidupnya demi cita-cita yang ansut, dan ternyata itu adalah cinta. Cerita tentang seorang yang bernama Romeo dan Juliet yang berujung pada bunuh diri karena tak sudi menyerah atas perjuangan cintanya. Begitu juga dengan cerita film Titanic tentang Rose DeWitt dan Jack Dawson yang gagal mewujudkan cinta mereka dan tenggelam bersama kapal Titanic yang perkasa. Cerita romantis selalu menjadi contoh khayal bagi para pemuja cinta yang selalu mengagungkan cita-cita mereka dalam cinta. Sahabat Indo Portal, pada masa khilafah Marwan bin Hakim, Abdul Malik bin Marwan, Laila Majnun adalah sebuah kisah dari cerita romantis populer banyak yang muncul di berbagai literatur sastra Arab yang kita temukan tentang kisah cinta Laila Majnun. Seorang gadis cantik yang bernama Laila menarik perhatian seorang pemuda yang bernama Qais, yaitu Qais bin Al-Mulawwah, yaitu adalah penduduk asli Najd yang letaknya persis di jantung kota Arab Saudi waktu itu. Ia jatuh cinta pada keturunan Bani Amir. Qais yang semula pandai, gagah, dan berani, berasal dari kabilah yang terhormat, menjadi gila kepada Majnun, kekasihnya yang tak sampai. Mereka berteman mulai semenjak kecil dan selalu bertemu sejak dini. Laila adalah anak pamannya Qais di usia yang masih kecil. Mereka saling mengembala onta di gurun. Mereka saling bercanda dan bekerja, dan di sini mulailah timbul perasaan saling cinta. Rasa kasih sayang tiba antara Qais dan Laila, tumbuh besar dan berkembang. Setiap jam, setiap hari mereka bertemu, setiap bulan, setiap tahun, kedekatan keduanya semakin akrab. Semakin lama mereka berteman, maka bertambah pula perasaan saling menjaga, saling perhatian antara satu dengan yang lain. Cinta Qais kepada Laila memang tidak datang dengan tiba-tiba, begitu juga tidak dapat padam seketika. Sahabat Indo Portal, tak seorang pun yang dapat mengelak jika gelora asmara tiba-tiba datang. Tak ada seorang jiwa pun yang dapat menyangka jika badai cinta menggelora itu di dalam dada tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihalangi. Dalam ungkapannya, Qais melantunkan bait syair indah dalam bentuk sastra Arabnya. Fa'aiqantu anna at-tarfa qad qala marhaba wa ahlan wa sahlan bil habibil mutimi. Maka aku yakin bahwasanya kedipan mata itu telah benar-benar mengatakan, selamat datang wahai sang kekasih hati yang memandang cinta sebegitu dalam. Kemudian dalam syairnya, yamutul hawa minni idza ma laqituha wa yahya idza faraqtuha fayaudu. Kerinduanku serasa mati manakala aku telah bersua dengannya, dan ia pun hidup lagi manakala aku telah berpisah dengannya, lalu kembali seperti sedia kala. Sahabat Indo Portal yang budiman, apakah kita tahu bahwa cinta Qais ditolak oleh keluarganya? Pada suatu hari, Qais
mulai mengumumkan di hadapan masyarakat khalayak banyak untuk mengetahui, untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat memang benar-benar cinta kepada Laila. Di hadapan orang banyak ia mengakui. Mereka pun mulai mengetahui, informasi pun tersebar di khalayak kampung tersebut. Maka sampailah informasi ini ke telinga ayah Laila. Namun mendengar bahwa Qais mencintai Laila, ayahnya langsung saja memanggil Qais dan ia langsung menolak secara mentah-mentah karena cinta mereka terhalang oleh adat dan keluarga besar Laila tidak mengizinkan untuk bertemu dengan Laila. Apakah daya seorang manusia biasa? Ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Laila dilarang keluar rumah, tidak boleh bicara, tidak boleh bertemu lagi dengan Qais seperti semula kala. Sementara semua sudah terlanjur basah, nasi sudah menjadi bubur. Semua hal yang berkaitan dengan Laila akan terlihat indah di mata Qais. Ungkapan Imam Syafi'i, jika seorang sedang jatuh cinta, maka ia akan menjadi buta. Semua terlihat kebaikan dan keindahan yang ada dalam dirinya. Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin qalilah walakinna 'aibas sukhti tubdil masawiya. Artinya, maka jika seorang cinta, ia akan buta terhadap kekurangan seseorang. Akan tetapi mata yang penuh dengan kebencian, semuanya akan terlihat, semua menjadikan keburukan. Inilah syair Laila Majnun. Daqat alayya biladullahi ma rahabat ya lirrijal fahal fil ardi muttaribu. Begitu sempit bagiku tanah ciptaan Allah ini, tidaklah luas wahai tuan-tuan. Adakah gempa yang ada di bumi ini? Kaifas sabilu ila Laila wa qad hujibat ahdi biha zamanan ma dunaha hujubu. Adakah jalan bagiku bertemu Laila? Sebab janjiku telah terhalang dengan Laila selama beberapa lama, padahal tak ada lagi penghalang di hadapanku. Al-bainu yu'limuni wasyauqu yajrihuni wad-daru nazihatun wasyamalu munsya'abun. Jarak ini menyakitkan aku, kerinduan melukaiku, kediaman makin terasa jauh dan kekuatan semakin tercecer. Sahabat Indoportal, Qais menjadi tersiksa karena takdir yang selalu memusuhinya, sedang hasrat tak mampu lagi ditundukkan oleh hatinya, menjadikan dia lupa akan hakikat hidupnya sendiri. Walaupun kegilaan yang dialaminya mengilhami tutur bahasa sastra yang indah dalam bukunya dan ketulusan jiwa dalam derita cinta, tetap saja Qais disebutkan oleh masyarakat setempat dengan sebutan Majnun, yaitu orang gila. Mereka menyebutnya gila. Qais selalu mengutaikan kata-kata yang selalu berkaitan dengan Laila. Qais yang berwajah tampan, Laila terkenal dengan cantiknya yang menjadi dambaan setiap laki-laki. Cinta mereka kandas karena adanya penghalang yang melarang mereka untuk mengekspresikan gelora cinta mereka. Maka tumpah ruahlah segala rasa rindu dan cinta dalam bentuk syair dan puisi yang mengalir menentang takdir mereka. Setelah cinta ditolak secara mutlak entah oleh pihak keluarga Laila, maka saat ini Qais dalam kesendirian dan keterpurukan. Tidak ada tempat lagi ia mengadu, tidak ada tempat lagi tempat ia bercanda dan bercerita. Lalu Qais pergi ke Ka'bah karena saran ayahnya untuk berdoa di hadapan Ka'bah agar hatinya tidak kosong, dan mintalah doa cinta kepada Allah agar ia bisa melupakan Laila. Kemudian Qais berangkat ke Mekah dan berdoa di hadapan Ka'bah. Ini adalah perintah ayahnya. Allahumma arihni min Laila wa hubbiha. Qais berangkatlah bersama ayah menuju Baitullah dan berdoa di hadapan Ka'bah. Qais dalam doanya, Allahumma munna alayya bi Laila wa qurbiha
Ya Allah, anugerahkan kepadaku cinta Laila yang bisa selalu dekat denganku. Atubu ilaika ya Rahman mimma amiltu faqad tadhaharatuz zunub fa amma min hawa Laila wa tarki ziyaratiha fa inni la atubu. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu atas segala dosa yang sudah saya perbuat selama ini, namun aku tidak bisa berpisah sekejap pun dari Laila. Wa nadaitu ya Rahman awwal su'lati li nafsi Laila thumma anta hasibuha. Pertama doa yang aku panjatkan di sini, aku meminta Laila, dan kemudian engkau akan menghakimi, engkau menentukannya. Inilah doa Qais. Sahabat Indoportal yang beriman, apakah Qais gila? Benar-benar gila? Apakah pendapat tentang nasib Qais? Banyak pendapat tentang nasib Qais yang sebenarnya, namun ternyata dari pendapat yang paling sahih, Qais hanya gila ketika mendengarkan nama Laila. Amara ala diyari diyara Laila aqbalu zal jidari wa zal jidara. Saat aku melintas rumah-rumah ini, yaitu rumah Laila, aku menciumi dinding yang ini dan juga dinding yang ini. Wa ma hubbud diyara syaghfun qalbi walakinna hubba man sakanat diyara. Bukan cinta akan rumah-rumah ini yang merasuki jantung hatiku, namun cinta akan seorang kasih sayang mendiami rumah-rumah ini. Asyartu bi tarfil aini khifyatan ahluha isyaratan maz'uran walam natakallama. Ia memberikan isyarat dengan kedipan mata lantaran takut akan keluarganya. Seperti mana isyaratnya seorang yang canggung dan kami berdua tak bicara sepatah kata pun. Wa ma fil ardi ashqa min muhibbin wa in wajadal hawa halwal madhaqa. Tidak ada yang lebih malang di muka bumi ini daripada seorang yang tengah dimabuk cinta, meskipun ia meyakini bahwa kerinduan cinta itu manis rasanya. Tarahu bakian fi kulli hinin makhafatan furqatan aw ishtiyaqin. Engkau melihatnya menangis terseduh di setiap masa oleh karena takut akan perpisahan ataupun karena kerinduan yang tengah ia tanggung. Naqlu fuaduka haitsu syi'ta minal hawa malil hubbu ila lil habil awal. Pindah-pindahkanlah hatimu sekehendakmu dari cinta yang satu ke cinta yang lain. Namun perlu engkau ketahui, cinta sejati itu tidak ada yang lain hanyalah untuk sang kekasih yang pertama. Kam min manzilin fil ardi ya'lifuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzilin. Banyak tempat di muka bumi ini yang disinggahi oleh sang pemuda, namun selamanya kerinduannya untuk kembali ke tempat yang pertama. Sahabat Indoportal, sepeninggal Qais dari luar negeri, ternyata Laila sudah menikah dengan orang lain. Ia lebih memilih untuk menuruti perintah dari orang tuanya sendiri, lalu mengabaikan cinta yang tulus yang datang dari seorang teman dekatnya yang sudah ia kenal mulai dari kecil. Walaupun sebenarnya dari lubuk hatinya ia tetap suka. Yang nomor satu di dalam hatinya adalah Laila, dan seumur hidup Laila dalam keadaan sengsara dan penyesalan, kesakitan dan keterpurukan. Sahabat Indoportal yang budiman, Laila tak berdaya melawan perintah ayahnya, karena adat memang menyatakan bahwa laki-laki berkuasa kepada perempuan. Qais tidak dapat lagi menahan rindunya terhadap Laila. Wajahnya tampak muram dan badannya semakin kurus. Ayah Qais melihat kesedihan ini. Apakah gerangan? Hai Qais, apa yang mengganggu pikiranmu? Namun akhirnya Qais berterus terang kepada ayahnya bahwa ia ditolak oleh keluarga Laila. Demi mendengar penuturan anaknya, Al-Mulawwah memutuskan ayah Qais segera kembali ke kampung halaman dan berjanji akan melamar Laila untuk Qais. Ketika sampai di kampung halaman, Al-Mulawwah bergegas menemui ayah Laila untuk melamarkan Qais
kepada Laila. Akan tetapi dengan sombongnya, ayah Laila menolak lamaran Al-Mulawwah, ayah Qais. Tak berapa lama kemudian, pesta perkawinan Laila dengan laki-laki pilihan ayahnya diselenggarakan secara besar-besaran. Maka hancur luluhlah hati Qais. Tak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan sakitnya ini, meskipun orang tuanya telah mendatangkan banyak tabib ternama di dunia. Maka sejak itu, Qais tidak mau lagi berbicara kepada orang lain. Ia hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan seringkali terlihat berbicara pada dirinya sendiri. Karena perilaku aneh inilah orang-orang sekampung memanggil Qais dengan sebutan Majnun, ODGJ, penyakit gangguan jiwa. Begitu halnya Laila. Meski kini telah menjadi milik orang lain, ia tetap mencintai Qais. Menurut Laila, secara fisik ia memang boleh menjadi istri orang lain, tapi jiwanya tetap untuk Qais. Dalam ungkapannya, di dunia Qais dan Laila bukanlah pasangan suami istri, akan tetapi di akhirat mereka menjadi pasangan abadi. Sahabat Indo Portal, karena tak kuat menanggung penderitaan cinta ini, Laila sakit dan selalu memanggil nama Qais. Dan pada akhirnya Qais pun dipanggil untuk menemui Laila. Ketika mereka bertemu, Laila memberikan pesan terakhir kepada Qais bahwa mereka akan bertemu lagi nanti di akhirat sebagai pasangan kekasih. Demi melihat kekasihnya meninggal, putus asalah Qais. Tak ada lagi keinginannya untuk hidup berlama-lama. Sehari-hari kerjanya hanya duduk di pusara Laila hingga akhirnya Qais pun ikut meninggal. Maka jasadnya pun dibaringkan di samping pusara Laila. Sahabat Indo Portal yang budiman, cinta yang berlandaskan keimanan seolah mengorbankan keluhuran jiwa dan kemurnian hati yang dinamakan dengan cinta. Padahal cinta terhadap kekasih hati, belahan jiwa, tumpuan asa tidak pernah diharamkan oleh agama. Akan tetapi itu semua haruslah demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Sang Pencipta, Allahu Rabbul Jalil. Laila Majnun hanyalah sebuah kisah cinta sepasang manusia biasa yang mungkin menerpa kita juga. Tidak perlu kita mengagungkan perjuangan cinta karena hal ini sama saja menggugat takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta bukanlah tujuan dari keberadaan manusia di dunia ini, bukan pula akhir dari perjuangan di alam fana ini. Cinta hanyalah kendaraan untuk meraih kebahagiaan sejati, yaitu keridhaan Allah yang mendapatkan surganya yang luas, seluas bumi dan langit. Maka wajar saja kalau ada orang yang tergila-gila karena cinta, ia menjadi gila. Sebab sejahat-jahat manusia pasti di hatinya akan pernah ada rasa cinta, karena rasa cinta itu datangnya dari Sang Pencipta. Mari kita bayangkan saja kenapa umur dunia ini sampai ribuan tahun lamanya. Itu karena ada cinta. Cinta manusia kepada Allah, cinta manusia kepada Allah dan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta sesama manusia yang tak pernah memandang suku dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indo Portal yang budiman, demikian kisah bagaimana cinta Laila dan Majnun, cinta perjodohan dan takdir. Begitulah kisah cinta Laila Majnun ini. Fana alam tanpa hiasan. Jika sudah terpaut cinta, embun sejuk pun takkan dihiraukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai berakhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.